Shalom. Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya nih? Pasti Baik semangat dong. ya. Semangat banget, Kak. Sore hari ini spesial. Wah, ada lagi yang spesial ya, Ada Kak ya? dong. Kita Apa tuh, setiap Kak? minggu akan ada momen-momen spesial. Asik. Wow. Pasti Ini semangat ya. Tuh. Siap nggak adik-adik di rumah buat ibadah? Harus siap. Kita siapkan hati, siapkan semangat. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Oke? Oke. Kita berdoa dulu ya biasanya kalau mau Iya ibadah. dong. Oh Karena kalau iya, nggak iya. berdoa nanti. Sampai lupa. Mm-mm. Kita berdoa dulu yuk Kak. Yuk. Adik-adik kita mau satukan hati, kita mau berdoa dulu ya untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang ada pada sore hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan, itu semua hanya karena anugerah dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau juga berkati pembicara yang ada Tuhan, biar adik-adik yang di rumah terberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, siapa nih yang di rumah lagi bersuka cita? Saya. Kak Samuel bersuka cita? Iya dong. Wah, harus bersuka cita ya. Harus Kak. Setiap hari kita harus bersuka cita, harus bahagia. Iya, Muka bener bahagia banget gimana dong. sih ayo semuanya yang di rumah muka Nggak kasih muka senyum bahagia. semua, senyum. Kelihatan giginya boleh, senyum aja boleh. Betul. Pokok langsung ganteng, langsung cantik. Sip. Oke? Yuk kita mau nyanyikan satu lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yeay. Tepuk tangan dong yang di rumah. Yuk sama-sama nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita.
lagunya berkumpul bersama ya. Walaupun Iya. kan kita online Kak, tapi kan kita sudah satu hati. Betul. Mau ibadah buat Tuhan ya Setuju kan. banget, Kak. Jadi walaupun nggak berkumpul nggak boleh sedih, dong. harus bersuka cita karena Tuhan tuh selalu hadir Wah. waktu kita ibadah ya nggak Kak? Iya dong, berarti Tuhan itu hadir di rumah ya Kak ya? Iya dong, nggak harus di gereja nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengundang Tuhan, pasti Tuhan hadir. Pokoknya adik-adik di rumah harus sungguh-sungguh ibadahnya. Betul. Nah, hari ini spesial lagi. Tadi kita kan bahas yang spesial ya Kak ya. Ini penasaran Kak, apa ya yang Wah, spesial ya? penasaran. Yang di rumah penasaran nggak Pasti adik-adiknya? penasaran ya kayaknya ya. Kalau minggu lalu ada yang nyanyi. Nyanyi solo ya Kak Oh iya, ya? minggu lalu nyanyi solo. Oh, nyanyi. Kira-kira apa nih? Wah kayaknya apa ya? Coba tebak Kak Samuel. Aku mau Ini tebak dari deh. suaranya itu lagi rame loh Kak. Di Oh sini. lagi di sini lu kan Di sini ya? lagi rame. Oh kayaknya mereka mau menari-nari deh. Oh ada yang mau nari-nari. Wow, ada yang mau nari-nari tapi nggak tahu narinya pakai apa ya? Enggak tahu, rahasia ya. Rahasia Nanti kita dong. panggil aja yuk. Siap ya yang di rumah ya. Yuk kita mau sama-sama lihat persembahan tari-tarian tamborin dari Kak Meme. Kak Meme salah sampean. Dari Kak Sherlyn, adik Sherlyn dan juga adik Lois. Meme loh, Meme. Merci. Merci loh. Kebalik-balik maaf Kan ya. terima kakaknya. Oh iya Lois makanya. Salah ya. Yuk kita undang sama-sama yuk maju yuk. Sini maju yuk. Kita sambil iringin Kak Samuel yuk. Oke. Siap ya? Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Oh, Di oh. dalam namanya ada keselamatan kekal. Ku jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ore, wah seru sekali ya. Terima kasih. Mau ditanya-tanyain gak ini? Boleh Apa udah di-interview hari? dulu. Boleh gak? Wah ada Tanya-tanya 3 dulu. loh. Wow. Luar biasa Tadi ya yang mau satu lupa persembahkan. gak kesebut ya Kak ya? Siapa Oh namanya? iya gak kesebut. Jadi, Namanya siapa namanya? Tanya dulu, namanya siapa? Aku Natali kakak. Oh namaku Natalie. Hebat loh. Mau maju itu sudah berani, sudah luar Bener, biasa. Kak. Wah. Gak semuanya berani maju di depan. Kita tanya ya, latihannya berapa kali? 2 kali. Wah, 2 kali. 2 kali berani maju. Aduh sorry. 2 kali berani maju. Wow. Puji Tuhan ya. Sekarang ini ya tanya. Latihannya sejak kapan? Sejak kemarin. Wah, tapi luar biasa ya, ada niat mau melayani, ada Bener niat banget, mau Kak. mempersembahkan lewat talentanya. Betul. Wah, tepuk tangan. Wow. Hore. Hebat sekali ya. Terima kasih. Boleh turun kembali. Oke. Wah, keren ya. Walaupun cuma 2 kali, tapi masih mau tampil gitu ya. betul. Ini ngotot banget kayaknya pengen tampil. Kayaknya banyak teman-teman yang rindu ya untuk pelayanan ya. Ada di rumah rindu nggak buat melayani? Rindu Kira-kira, banget ya. wah rindu banget ya harusnya ya. Harusnya karena udah lama nggak kumpul sama-sama. Iya, pada kangen ya sama temen-temennya. Oh iya, buat inget-inget lagi, Apa itu, biar Kak? biar nggak terlalu kangen. Oh iya? Nyanyi satu lagu yuk. Ini pasti ada dikit suka juga. Wow, apa itu Kak? Yuk kita nyanyi. Kau temanku, ku teman. Wah, oke.
kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi yuk lebih semangat ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Goyang kakinya. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Sekali lagi yang terakhir, seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Nah, jadi kalau ingat teman tuh harus saling tolong menolong ya. Oh, Tadi kan iya. katanya harus mendukung. Terus harus apa lagi? Harus Tadi apa Kak? lagi ya? Harus mendorong untuk lebih maju Kak Oh iya, katanya. lebih semangat. Betul. Terus tadi yang Betul. terakhir apa? Kalau lagi sedih, dihibur. dihibur bener. Jadi nggak boleh kalau temennya nangis malah disuruh nangis terus, nggak boleh ya. Apalagi diketawain, Nggak wah, itu boleh. nggak boleh teman-teman. Nggak boleh, harus disupport, harus disemangati, harus dihibur. Betul Wah, banget. pasti kangen teman-teman ya karena lama nggak ketemu. Iya Kak, kangen banget. Nah, kita kayaknya nanti juga dengar firman loh Kak. Wow. Wah, kita nanti kira-kira ceritanya tentang apa ya? Penasaran Oh nanti iya, ada di penasaran rumah. juga ya. Kayaknya Sekarang seru. boleh yang tadi berdiri, boleh duduk lagi. Tarik nafas, siapkan hatinya. Yuk kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Oke? Yuk kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman. Duduk yang tenang, buka telinganya. Oke? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kau berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Akan Kau dapati, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya adik-adik, kita mau satukan hati. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang beliau sampaikan Tuhan dapat menjadi buah Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman. Oke, shalom semuanya. Waduh, gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat semua? Bersukacita semua? Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah memulai ibadah kita tadi dengan sukacita. Ada yang persembahan pujian, kemudian persembahan tarian. Nah, adik-adik, hari ini kalau biasanya kan kakak membawakan panggung boneka ya. Nah, tetapi kali ini kakak punya sesuatu yang baru. Nah, apa itu? Nah, hari-hari ini kan lagi banyak nih ya podcast gitu kan, ngobrol-ngobrol seru bareng bintang tamu. Nah, kali ini kakak juga nggak mau kalah. Nah, kakak hari ini mau ngajak adik-adik, kakak kasih segmen apa ya? Kalau biasanya kan panggung boneka, kita melihat cerita dari tokoh-tokoh itu ya kan. Tetapi kali ini kakak ajak adik-adik untuk ngajak ngobrol. Nah, biasanya yang jadi itu pemeran utama di panggung boneka itu. Ya, kakak kasih segmen ini. Ngobras. Apa itu? Ngobras. Nah, apa itu ngobras? Apa Steven? Enggak tahu ya. Ngobras itu orang yang jahit itu loh. Oh, bukan ya. Bukan itu. Ngobras itu kakak kasih singkatan dari ngobrol seru bareng Tasya. Ayo, masih ingat siapa Tasya? Tasya, masih ingat enggak? Tasya itu adalah nama tokoh di dalam panggung boneka, tetapi di dalam namanya itu ada singkatannya. Ayo, siapa yang tahu singkatannya apa Tasya? Apa? Ada yang tahu? Singkatannya nama dari Tasya itu taat senantiasa. Nah, pasti seru nanti kalau kita ngobrol sama Tasya. Ya, si imut-imut itu ya, yang selalu ceria, yang selalu menjadi anak yang luar biasa, ya. Nah, gak perlu lama-lama lagi, ya. Kita akan buka segmen ngobras. Apa itu ngobras? Ngobrol bareng Tasya. Tentunya ngobrol firman Tuhan. Nah, topiknya hari ini yaitu tentang tolong menolong, bukan todong menodong ya. Oke. Nah, di masa pandemi ini kita tahu bahwa harus jaga jarak, ya kan? Jaga kesehatan ya. Karena di masa pandemi ini rawan sekali orang-orang terkena apa? Virus
Jadi termasuk adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa pakai apa? Masker. Kakak juga mau pakai masker karena kakak mau ngobrol sama Tasya ya. Harus pakai masker supaya nggak menularkan pilus. Bukan, kalau pilus enak ya. Virus ya. Oke, bentar ya. Habis ini kita panggil Tasya. Oke, 1, 2, 3. Tasya. Kurang keras mungkin. Coba lagi. Sekali lagi. 1. Sekali lagi. Halo adik-adik semua. Pasti sudah kangen ya sama Tasya. Seneng deh hari ini Tasya bisa ketemu sama Kak Yuli. Halo Kak Yuli. Halo Tasya, kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarku baik-baik saja Kak. Kakak gimana? Ya puji Tuhan, hari ini kakak juga sangat bersuka cita karena kakak mau ngobrol sama Tasya tentang apa sih? Tentang firman Tuhan dong tentunya. Topiknya. Oh topiknya apa kira-kira? Tadi apa adik-adik? Menolong. Nah, Syah, kakak mau tanya ya. Kira-kira kalau orang anak Tuhan yang gak mau menolong, itu kira-kira dosa nggak sih? Tahu harus menolong, tapi nggak mau menolong. Kira-kira gimana? Gimana ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Dosa nggak sih? Dosa nggak? Dosa ya? Coba buka Alkitabnya di dalam Yakobus 4 ayat 17. Wih, kamu kok pinter sih? Tahu Alkitabnya di mana ayatnya di mana? Iya dong, kan namaku Tasya, taat senantiasa. Karena aku rajin baca firman jadi aku tahu dong. Oh gitu, ya. Oke adik-adik coba buka di dalam Yakobus apa tadi? 4 ayatnya yang ke 17. Oke, bentar ya Syah, kakak buka Alkitab kakak dulu, kita nanti baca bersama-sama. Iya kak, siap. Kita juga tunggu teman-teman. Oke, siap ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2. Bentar. Sudah semua ya yang di rumah? Sudah kayaknya kak. Mereka kan pinter-pinter, anak-anak Kid for Christ. Oke, 1, 2, 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Menolong itu baik apa buruk? Ya baik dong kak, masa menolong itu buruk? Kan perintah Tuhan suruh kita harus saling menolong. Oh iya ya Sa. Jadi adik-adik menolong itu ternyata baik. Jadi menolong itu termasuk di dalam firman Tuhan dikatakan tadi apa? Perbuatan baik. Ya, jadi ketika tahu harus menolong, tetapi kita nggak melakukannya, ternyata kita apa sih? Berdosa dong kak. Oke, ngerti. Berarti anak-anak Tuhan harus apa? Suka menolong. Iya dong, anak Tuhan harus suka menolong.
Karena Tuhan Yesus kan juga mengajarkan banyak sekali Tuhan Yesus menolong orang-orang yang lemah. Termasuk kalau kita tahu Tuhan Yesus terlahir ke dunia, tujuannya adalah untuk menolong manusia agar terbebas dari dosa dan mendapatkan kehidupan yang kekal, Kak. Oh iya ya. Kakak jadi ingat kisah tentang seseorang yang dirampok. Dia yang turun dari Yeriko, kemudian ada seorang imam, ya, waktu itu lewat. Tetapi imam itu gak mau membantu. Adik-adik ingat gak? Ingat gak? Kisah itu ada di mana? Ayo coba. Ingat aku, Kak, ingat. Di mana sih? Itu. Aku kasih clue aja deh biar teman-teman penasaran. Oke, cluenya apa sih? Di Perjanjian Baru. Oke, adik-adik, di mana? Perjanjian Baru. Huruf depannya L. Ayo kira-kira kitab apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Adik-adik apa? Lukas. Pintar. Lukas ada di Perjanjian Baru. Di pasal 10. Ayo coba buka Alkitabnya. Lukas, sebentar ya, Syah. Kakak buka firman dulu. Lukas pasal 10 ayat yang keberapa, Syah? Ayat yang ke-25, Kak. Wih, Tasya memang hebat ya. Sesuai sama namanya. Karena dia taat senantiasa, dia tahu loh kisah-kisah Alkitab. Adik-adik juga pasti seperti itu yang di rumah, ya kan? Oke, yuk kita lanjut. Kita buka Alkitab kita masing-masing, ya. Kita baca, ya. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini kisahnya, Syah. Ternyata gini ya saya. Jadi pada suatu kali itu berdiri seorang ahli Taurat, orang yang pinter mengenai firman Tuhan, ya. Dan dia mencobai Tuhan Yesus. Dia pinter, ahli, tetapi dia tuh memungsuhi Tuhan Yesus. Ini di zaman Tuhan Yesus waktu ada di dunia. Dia itu tanya kepada Tuhan Yesus. Tanya apa, Kak? Tanya itu ya. Tanya apa namanya? Bagaimana itu kan kalau nggak salah nih ya. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kehidupan kekal? Wih, Tasya memang hebat. Tahu loh dia. Benar. Jadi adik-adik, waktu itu seorang ahli Taurat itu datang ke tempat Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, tetapi sebetulnya pertanyaan itu menjebak, ya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Dia tanya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Terus kemudian Tuhan Yesus menjawab apa, adik-adik? Coba lihat. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya. Nah, di dalam hukum Taurat, ya, kitabnya orang-orang Yahudi pada waktu itu juga kita terima pada hari ini di dalam Perjanjian Lama. Hukum yang terutama, yang pertama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap apa? Kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Terus kemudian, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang ini menganggap kalau sesamanya itu hanya orang-orang Yahudi saja, orang-orang yang bangsa Israel saja, di luar itu tidak patut untuk ditolong. Nah, jadi dia bertanya, siapa sesamaku Tuhan? Ya. Terus kemudian Tuhan kasih ilustrasi, Tuhan kasih cerita bahwa ada
seorang yang turun ya. Dari mana Kak? Dari Yeriko ya. Jadi Yeriko itu tempat yang lebih tinggi, dia turun ya. Terus kemudian waktu turun di situ banyak itu perampok-perampok. Wih, serem pasti Kak ya di zaman itu. Kan kalau kita dirampok gak bisa kayak sekarang, tinggal telepon 911 kring kring kring. Iya, pinter kamu Syah. Kalau sekarang enak, kalau ada apa-apa tinggal telepon Pak Polisi, ya kan, nomor-nomor darurat. Tapi kalau dulu sepi teman-teman, gak ada alat komunikasi. Jadi orang ini ketika dirampok, dia gak berdaya, dia gak bisa apa-apa. Ya, nah jadi semua hartanya diambil, dia dipukulin. Wih, kasihan ya Kak ya, pasti orang itu benjol semua. Iya, pasti benjol semua. Nah, waktu itu hartanya diambil, orangnya dipukulin dan dia nggak berdaya adik-adik. Dia tergeletak di tengah jalan. Kemudian tidak sengaja ada seorang imam. Ya, seorang imam. Ya, pemimpin agama Yahudi pada waktu itu sedang lewat. Tetapi apa yang terjadi Syah? Orang itu kira-kira nolong nggak Syah? Orang itu pasti nolong, kan dia imam. Coba Syah, baca Syah. Ternyata dia nggak mau nolong. Ih, jahat ya. Iya Syah. Karena orang itu nggak mau nolong kalau bukan dari golongannya mereka. Nah, dan kemudian setelah imam itu lewat, dia hanya melihat aja Syah. Aduh, sadis banget ya. Tapi sama lo Kak, kayak sekarang aku lihat-lihat di Facebook itu sama di Instagram. Ada orang jatuh, bukannya nolong tapi direkam Kak, kasihan kan? Iya ya Sa, zaman sekarang juga banyak yang kayak gitu ya ternyata ya. Bukannya sibuk nolong tapi sibuk apa? Ngerekam, dijadikan status. Nah ini anak-anak Tuhan gak boleh kayak gitu ya. Kalau ada lihat orang jatuh di jalan, harus cepat-cepat ditolong, bukan cepat-cepat direkam ya. Oke, nah kemudian setelah imam itu lewat ya, kemudian ada seorang Lewi. Seorang Lewi ini adalah orang yang punya tugas itu bermain musik, menyanyi di bait Allah pada waktu itu. Nah, tetapi orang Lewi ini juga ternyata gak mau menolong ya Kak. Iya Sa, ternyata orang itu gak mau menolong juga Sa. Waduh, gimana ini? Ya, harusnya anak-anak Tuhan itu suka menolong kan? Orang yang suka belajar firman, orang yang suka beribadah harusnya kan suka menolong, tapi ini enggak Syah. Ya. Nah, terus kemudian orang Lewi itu lewat begitu aja Syah, enggak mau menolong. Idih, jahat banget ya kayak orang itu. Adik-adik jangan tiru ya. Ya, jangan tiru kayak gitu. Ya betul Syah, jadi kita enggak boleh ya seperti itu. Nah, kemudian datang seorang Samaria adik-adik. Seorang Samaria itu datang melewati tempat itu dan apa yang terjadi? Orang Samaria ini sangat dibenci sama ahli Taurat, sama orang Lewi tadi. Ya, karena dianggap mereka itu memiliki perbedaan. Ya, mereka dianggap umat yang najis ya sama orang-orang ini. Ya, sama orang-orang bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, terus kemudian Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya. Ternyata Syah, yang menolong itu justru siapa? Orang Samaria. Orang yang gak dianggap dan dia berbuat baik. Ya, terus kemudian gak cuma menolong, dia membawa ke tempat penginapan, menyuruhnya untuk yang pemilik tempat penginapan itu dipesenin, tolong rawat dia. Belikan sesuatu apapun yang menjadi keperluannya. Nanti kalau saya sudah kembali ke sini, saya akan ganti. Waduh, hebat ya orang itu ya saya. Jadi dia gak pandang bulu ya, karena dia punya, dia bisa, dia mampu ya, dan hatinya tergerak, dia mau menolong tanpa pandang siapa itu ya. Nah, terus kemudian dikatakan di ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Terus kemudian jawab ahli Taurat tadi apa? Apa sih? Bentar Kak, aku bantu baca ya. Adik-adik coba baca firman Tuhannya di ayat 37. Oke sih, kita baca bareng-bareng ya. Oke, ayo baca ya adik-adik ya. Lukas 10 ayat 37. Oke, 1, 2, 3. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Oh, jadi sesama kita itu semua ciptaan Tuhan. Adik-adik, ya, termasuk itu semua manusia, semua hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Ya, tetapi di sini yang kita bahas ini adalah gak boleh menggolong-golongkan dari golongan apa orang itu. Kulitnya orang itu seperti apa, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia dari golongan kita. Ya, kita gak boleh seperti itu, tetapi kita harus apa? Sesama kita itu siapa? Semuanya. Kita harus ingat bahwa kalau kita punya kesempatan untuk menolong tapi kita tidak mau menolong, ternyata itu berdosa. Dan menolong ternyata adalah salah satu syarat supaya kita apa sih? Mendapatkan hidup yang kekal. Iya benar Jadi firman Tuhan dikatakan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal? Salah satunya adalah harus apa? Menolong, bukan menodong. Nah, sekarang coba buka di dalam Galatia 6 ayat kedua. Nah, oke teman-teman, ayo buka dong Alkitabnya di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Oke kita tunggu teman-teman ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, siap kayaknya Kak. Mereka kan pinter-pinter. Oke, kita baca 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Terus apa adik-adik? Demikianlah kamu memenuhi hukum apa? Kristus. Oke, 1, 2, 3. Ayo ajak teman-teman sekali lagi untuk membaca. Nanti ini kita jadikan ayat hafalan ya. Oke Kak, siap. Oke, siap adik-adik? 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Nah, jadi adik-adik menolong itu perintah Tuhan yang wajib untuk kita laksanakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan, kita ternyata apa? Berdosa ya. Iya Kak. Nah, upah dari anak Tuhan yang suka menolong kira-kira apa? Ayo kira-kira apa? Ada yang tahu? Upah dari anak Tuhan yang suka menolong. Coba buka di dalam ayat yang ke-8. Ayo baca bersama-sama ya. Galatia 6 ayat yang ke-8 Kak. Oke, 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Wah, kira-kira menabur dalam daging itu gimana sih Tahu aku Kak. Gimana? Teman-teman tahu nggak menabur dalam daging itu gimana sih? Gini loh Kak, aku kasih tahu ya. Jadi kalau kita habis makan semangka ya, terus kemudian itu kan ada bijinya. Nah, itu kita taruh di tangan kita. Bukan gitu, ngawur kamu. Menabur dalam daging itu bukan seperti itu. Menabur dalam daging itu kita nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Jahat. Nggak boleh menabur apa? Kebencian, iri sama
temennya, terus kemudian kita nggak suka menolong, itu berarti kita menabur dalam daging. Oh gitu, iya. Nah, tetapi kalau menabur di dalam roh, masih ingat nggak buah-buah roh itu apa aja? Oh iya, ingat. Nah, menabur di dalam roh itu apa aja? Menabur dalam roh itu, oh, itu kasih, terus ada itu Kak, pengharapan, ada apa? Sukacita, dan satu, oh ya aku ngerti. Apa? Itu, oh, murah hati. Iya, jadi menolong itu termasuk buah roh. Kenapa? Karena itu adalah salah satu dari 9 buah roh yang ada di dalam pasal 5. Adik-adik nanti baca di rumah ayat sebelumnya tentang apa? Murah hati. Nah, murah hati, orang yang suka menolong kan berarti orang yang murah hati, punya kasih. Nah, itulah dikatakan kenapa menabur di dalam roh, karena itu tadi ya, orang yang suka beribadah, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu artinya hidup dalam roh, di dalam kehidupannya pasti ada buah-buah roh. Nah, salah satunya itu tadi, murah hati. Orang yang murah hati itu adalah orang yang suka menolong. Nah, oke, sekarang ngerti ya saya? Kenapa kita harus tolong menolong? Iya Kak, aku ngerti. Karena itu perintah Tuhan. Dan syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus suka menolong. Iya, betul banget Syah. Oke, terus kemudian kita baca ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat apa? Kok jemu-jemu berbuat dosa? Jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ayat yang 10 penutup. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa? Tolong menolong, bukan todong menodong ya. Kalau orang todong menodong itu biasanya perampok, terus apa? Penjahat, preman ya. Terus apa lagi? Anak-anak yang bisanya cuma minta. Uang tapi giliran disuruh mamanya bantuin itu cuci piring, nggak mau capek. Nah, itu berarti termasuk suka apa? Menodong uang. Uang minta uang buat beli mainan, minta uang buat beli jajan dan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh ya. Oke, adik-adik, jadi kenapa kita harus menolong? Karena itu perintah dari siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang yang suka menolong upahnya itu besar. Apa? Hidup yang kekal. Dan kemudian kenapa kita harus menolong? Karena kalau kita nggak melakukan, ternyata kita berbuat di dalam apa tadi? Yakobus 4 ayat ke-17 ya. Terus yang terakhir, kita harus jadi berkat. Nah, dengan adik-adik suka menolong, adik-adik bisa menjadi berkat. Karena itulah tujuan dari Tuhan turun ke dunia. Tuhan sudah menjadi berkat bagi dunia, dan kita anak-anaknya juga harus memberkati sesama kita ya. Oke. Iya Kak. Tasya jadi makin mantap. Tasya mau taat firman Tuhan. Ya, Tasya mau rajin untuk menolong orang tua, menolong teman Tasya. Dan ini Kak, kan sekolah minggu itu kan belum bisa ketemu langsung. Jadi gimana Kak Tasya bisa menolong teman Tasya? Terutama teman-teman sekolah minggunya Tasya nih, Tasya kangen. Gampang Sya,
sekalipun kita nggak bertemu secara langsung, karena di masa-masa pandemi ini kita masih bisa menolong teman-teman kita dengan cara apa? Mendoakan mereka supaya sekolahnya lancar, supaya diberikan kesehatan, kekuatan, supaya Tuhan melindungi mereka dari ancaman virus, dan supaya papa mama mereka bisa bertahan dari masa-masa sulit ini. Oh iya Kak, benar juga ya. Teman-teman, ayo ya, kita jangan lupa sebelum kita tidur, di dalam doa-doa kita tiap hari, kita doakan teman-teman kids kita ya. Setuju? Setuju? Oke. Ya, oke. Sekian ngobras kita hari ini. Ya, kita akan tutup dengan persembahan pujian dari si Tasya. Iya. Wih, Tasya mau persembahan pujian juga. Nggak mau kalah sama teman tadi yang sudah mempersembahkan tarian. Oke, Kakak Isa minta tolong untuk musik ya. Kak, tapi Tasya nggak mau nyanyi sendiri. Tasya malu kalau nyanyi sendiri. Nah terus nyanyi sama siapa sih? Kakak lah. Kakak lagi batuk sih. Loh batuk ini. Gak apa-apa Kak. Kan percaya nanti Tuhan pasti sembuhkan. Ya wes, oke lah, oke. Nyanyi apa sih Kak? Itu Kak. Hidup ini adalah kesempatan. Oh itu ya. Oke Kak Isa, kunci apa Kak Isa? Kunci D. Tapi duet Kak. Iya. Siapa dulu? Kakak. Oke. Siap ya. Teman-teman, ayo nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Aku. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oke. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Adik-adik sama Tasya ya. Selagi aku masih kuat. Oke. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi adik-adik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Adik-adik jangan mau kalah. Bila lebih keras. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tasya yang sudah bersedia untuk kita ajak ngobras hari ini ya. Semoga Tasya semakin luar biasa, semakin taat belajar firman Tuhan, semakin taat melakukan firman Tuhan, termasuk adik-adik yang di rumah. Oke? Nah, sekian firman Tuhan kita hari ini, ngobrol seru kita bareng Tasya hari ini. Semoga adik-adik semua diberkati oleh Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Ratna. Dadah Tasya, sampai ketemu lagi ya. Dadah Kak, dadah teman-teman. Bye, God bless you. Terima kasih Kak Yuli, terima kasih Tasya. Hai.
semuanya senang pasti ya. Hari ini ngobras. Apa itu ngobras? Ngobrol bareng siapa? Tasya. Nanti kapan-kapan ngobrolnya bareng adik-adik loh ya. Oke? Puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tolong menolong, pintar sekali adik-adik. Ayo kita jadi anak-anak Tuhan yang suka menolong. Adik-adik sama Kak Ratna kasih PR ya. Minggu ini harus menolong. Nah, PR-nya menolong siapa? Siapa saja ya. Nanti hari Jumat sore ya dan Sabtu pagi mungkin ya. Nanti Kak Ratna akan kasih kabar. Nanti Kak Ratna akan video call. Nah, video call adik-adik gantian ya. Kalau enggak Jumat sore ya Sabtu pagi adik-adik, nanti Kak Ratna akan infokan di grup parent. Nanti kita akan video call 6 orang. Nah, Kak Ratna mau dengar nih, kalian sudah menolong siapa? Sambil kita kangen-kangenan ya, kita akan bersekutu bersama melalui video call sebentar saja ya. Ngobrol bersama siapa ya? Kalau tadi Tasya ya ngobras. Ngobras apa tadi? Ngobrol bareng Tasya. Kalau ini ngobras juga. Ngobrol sama. Yeay, puji Tuhan ya. Oke, ngobrol yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Dan ingat, bulan depan sudah kita merayakan Natal. Adik-adik tetap diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui pujian, melalui tari-tarian, melalui kesaksian boleh, direkam sendiri dan nanti dikirim ya. Dikirim ke kita. Sama Om Gino nanti akan disediakan drive ya. Yang akan ditaruh di grup parent. Nanti adik-adik siapkan saja sekarang penampilan yang terbaik apa ya. Kalau suka menari boleh menari, suka memuji Tuhan boleh menyanyi, bermain musik ya. Nanti kita akan tampilkan secara virtual bersama-sama. Puji Tuhan adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetap semangat, Tuhan bersama engkau dan saya. Yuk Kak Muel dan Kak Keke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebagai sama-sama teman ya, kita sama-sama mendorong untuk terus menolong, saling menolong, memuji Tuhan. Yuk nyanyi kau teman-temanku ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Puji Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Kami ucap syukur Bapa yang baik yang sudah mengajar kami untuk kami saling menolong sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang juga sudah ditolong Tuhan.
Tanamkan firman Tuhan dalam hati adik-adik kami semua, anak-anak-Mu Bapa, sehingga di hari-hari ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang menunjukkan kasih Tuhan kepada orang tua kami, kepada adik kakak kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Mari Bapa, pakai kami untuk menjadi orang-orang yang menolong orang lain. Terima kasih buat Kak Yuli yang sudah menjadi berkat buat kami. Berkati pelayanannya, kesehatannya, hidupnya boleh memuliakan Tuhan. Tuhan menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidup Kak Yuli lebih lagi. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kakak-kakak yang sudah melayani, Kak Muel, Kak Keke, Kak Ishak, Om Gino, kami semua diberkati oleh Tuhan yang baik, penyertaan, damai sejahtera, perlindungan yang sempurna yang datangnya dari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.